Ada suatu praktik yang sejak ribuan tahun lalu menjadi kunci bagi para pencari kebenaran. Para nabi merenung dalam keheningan malam, para sufi larut dalam zikir yang menembus batin. Para filsuf menatap realitas seolah menembus lapisan dunia. Mereka menyadari sesuatu yang tidak semua manusia pahami, bahwa ada pintu menuju dimensi batin yang hanya terbuka ketika kita mampu diam. Dan pintu itu bernama meditasi. Namun meditasi yang dimaksud bukan sekadar duduk bersila, menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Bukan hanya tentang menenangkan pikiran yang gaduh. Di balik gerakan yang tampak sederhana, tersembunyi ilmu yang dalam. Ilmu untuk kembali memahami diri, menundukkan ego, dan menyaksikan hakikat keberadaan dengan mata batin yang terjaga. Meditasi yang sejati adalah perjalanan pulang, bukan pelarian. Ia bukan proses mematikan pikiran, tetapi mengamati tanpa melekat. Tidak sekadar menutup mata, tetapi membuka penglihatan yang lebih halus dari penglihatan indrawi. Dalam video ini, kita akan menyingkap makna yang selama ini kabur oleh modernisasi dan kesalahpahaman. Kita akan membahas bagaimana meditasi pernah menjadi alat transformasi batin bagi peradaban kuno, mengapa ia disembunyikan dan dijaga ketat oleh para penjaga ilmu, serta bagaimana kita, manusia era digital yang terus diburu ambisi dan kecemasan, dapat menghidupkannya kembali. Kita juga akan melangkah lebih jauh, membedakan teknik dasar yang benar, kesalahan yang sering terjadi, hingga trik rahasia yang jarang diungkap para praktisi. Tujuannya bukan untuk sekadar mengerti, tetapi untuk mengalami. Karena meditasi bukan wacana, ia adalah pengalaman batin, senyap, dalam, dan mengubah hidup dari dalam keluar. Jika Anda pernah bertanya mengapa hati gelisah meski hidup terasa lengkap, atau mengapa pikiran tidak pernah berhenti berbicara dalam diam, maka perjalanan ini adalah untuk Anda. Sebuah perjalanan kembali kepada pusat diri, tempat sunyi yang selalu menunggu untuk ditemukan. Sebelum kita berjalan lebih jauh, izinkan saya bertanya pada Anda yang sedang menonton ini. Sudah sampai kota mana video ini hadir malam ini? Tuliskan nama kota atau daerahmu di komentar. Biarkan kita melihat seberapa jauh pencarian ini mengalir. Dan jika Anda pernah merasakan ketenangan mendalam saat duduk hening, atau justru kesulitan menenangkan pikiran meski tubuh diam, ceritakan pengalaman Anda. Siapa tahu kisah Anda dapat membuka pemahaman bagi penonton lain. Sekarang, mari kita membuka lembar sejarah yang sering dilupakan. Meditasi tidak lahir dari satu tanah, tidak pula terbatas pada satu peradaban. Ia muncul seperti mata air, di padang pasir tempat para nabi merenung, di gua-gua tempat para zahid menekan ego, di perpustakaan tua tempat filsuf menuliskan buah pikirannya. Bentuknya berbeda, namun inti tujuannya sama, menghadapkan diri pada hakikat bukan pada kebisingan dunia luar. Dalam tradisi Timur kuno, meditasi dianggap jembatan antara akal dan ruh, antara tubuh dan nurani. Pengetahuan ini tidak dibagikan sembarangan. Hanya mereka yang siap, yang bersih niat dan sabar menempuh jalan diizinkan mempelajarinya. Bahkan sebagian guru menyampaikan ilmu ini dalam bisikan, bukan tulisan. Seolah mereka tahu, ilmu batin tidak untuk mereka yang hanya ingin tahu, tapi untuk mereka yang ingin mengalami. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa para ulama sufi menghabiskan malam dalam khalwat, mengosongkan diri dari riuh dunia agar hati dapat memantulkan cahaya petunjuk seperti cermin yang bersih dari debu. Di sisi lain, para filsuf seperti Al-Ghazali pernah menekankan bahwa keheningan batin adalah langkah pertama menuju hikmah. Bukan karena diam itu kosong, tetapi karena di balik diam terdapat suara yang selama ini tertimbun oleh pikiran yang gaduh. Namun, zaman berubah. Modernitas mempercepat segala hal, informasi, ambisi, keinginan. Dalam kecepatan itu, manusia mulai melupakan seni untuk duduk bersama dirinya sendiri.
Meditasi lalu disempitkan menjadi sekedar teknik relaksasi atau gerakan kesehatan. Padahal ia jauh lebih dari itu. Ia adalah ilmu kembali, bukan sekedar teknik menenangkan. Sebagian pengetahuan ini menghilang dari masyarakat umum bukan karena lenyap, melainkan karena perhatian manusia lebih condong pada dunia luar. Kita sibuk membangun kota, karir, citra, namun lupa membangun diri. Padahal peradaban besar pernah bersandar pada kekuatan batin sebelum mereka membangun kekuatan fisik. Dan hari ini, kita kembali merindukannya. Mungkin inilah alasan mengapa meditasi kembali menjadi perbincangan dunia, bahkan di saat teknologi semakin canggih. Seolah manusia menyadari, semakin jauh berjalan, semakin kuat panggilan untuk pulang. Pada tahap ini, kita belum memasuki trik dan tekniknya, itu akan tiba sebentar lagi. Namun sejarah memberi kita pemahaman bahwa meditasi bukan tren, bukan gaya hidup modern, bukan produk barat atau timur. Ia adalah warisan peradaban ruhani yang ingin mengingatkan bahwa diam adalah pintu dan jiwa adalah tamannya. Sekarang mari kita masuk ke inti yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri ketika seseorang bermeditasi dengan benar, dan bagaimana cara melakukannya agar tidak hanya sekedar ritual, tetapi pengalaman yang hidup? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal kecil. Tidak perlu bergerak banyak, tidak perlu mengubah posisi. Cukup fokus pada suara dan kata-kata yang mengalir di hadapan Anda. Biarkan setiap kalimat menjadi jembatan yang membawa Anda semakin tenang, semakin hadir, dan semakin larut dalam pembahasan ini. Anggap video ini sebagai tempat singgah, ruang batin yang tidak menuntut apapun dari Anda, hanya perhatian yang lembut. Jika pikiran sempat mengembara, tidak masalah. Biarkan ia kembali perlahan, seperti ombak yang kembali pada pantai. Tetaplah bersama saya, dan rasakan bagaimana kesunyian kecil mulai tumbuh dalam diri Anda. Sekarang, mari kita menelusuri inti dari meditasi. Banyak orang percaya bahwa meditasi adalah tentang mengosongkan pikiran. Padahal pikiran tidak pernah benar-benar kosong. Pikiran seperti langit, kadang cerah, kadang dipenuhi awan. Meditasi bukan mengusir awan, melainkan menyadari keberadaannya tanpa melekat. Dengan kata lain, meditasi adalah seni menyaksikan, bukan melawan. Ketika seseorang duduk dalam meditasi, bukan pikiran yang harus dihentikan, tetapi kelekatan pada pikiran yang perlu dilepaskan. Disinilah kunci pertama terbuka. Meditasi bukan tentang memaksa diam, tetapi menciptakan ruang bagi diam untuk muncul. Bayangkan pikiran seperti sungai yang terus mengalir. Jika kita mengejarnya, kita tenggelam. Tetapi jika kita berdiri di tepinya, kita hanya menyaksikan. Begitulah meditasi bekerja. Kita tidak ikut hanyut, kita menjadi saksi. Dan dalam saksi itulah kedamaian lahir. Kunci kedua, meditasi yang benar membuat kita kembali pada rasa hadir penuh. Sebagian besar manusia menjalani hidup dalam otomatisasi, tubuh di sini, tetapi pikiran di masa lalu atau masa depan. Meditasi menuntun kita kembali, detik demi detik, ke titik paling hakiki, saat ini. Saat seseorang hadir penuh, ia tidak lagi dikuasai kecemasan masa depan atau luka masa lalu. Ia menjadi seperti mata air, jernih, tidak terburu, tidak menyimpan keruh. Namun, bagaimana cara mencapainya? Bagian ini sering menjadi jurang bagi banyak praktisi pemula. Mereka ingin cepat tenang, cepat hening, cepat tercerahkan. Padahal ketenangan bukan paksaan, tetapi buah dari kehadiran. Seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar, meditasi bertumbuh melalui kesabaran dan kelembutan. Untuk itu, saya ingin Anda mencoba sesuatu sekarang juga, sambil tetap menonton. Tarik napas perlahan, dalam. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Perhatikan apa yang terjadi dalam diri Anda saat tubuh mengikuti irama yang sederhana itu. Ada sesuatu yang melunak, bukan? Kesadaran mulai mengendap, suara pikiran sedikit mereda, bahkan layar yang Anda lihat terasa lebih hidup. Itu bukan kebetulan,
itu tanda awal kehadiran. Dan jika Anda merasakan perubahan sekecil apapun, bertahanlah. Jangan tinggalkan video ini. Karena setelah bagian ini, kita akan memasuki pintu yang lebih dalam. Dimensi di mana meditasi bukan lagi teknik, melainkan pengalaman transformasi batin. Tetap di sini. Dengarkan baik-baik dan rasakan setiap kata seolah sedang berbicara langsung dengan jiwa Anda. Ini bukan sekedar penjelasan. Ini perjalanan. Dan perjalanan baru saja mulai. Saat seseorang memasuki keadaan meditasi yang stabil, dua dimensi dalam diri mulai bekerja secara harmonis, sisi sains dan sisi spiritual. Banyak orang hanya memahami salah satunya, padahal kekuatan terbesar muncul ketika keduanya disadari bersamaan. Mari kita pecah perlahan, santai, tidak terburu-buru. Bacalah dengan napas yang pelan. Biarkan informasi ini tidak hanya dipahami, tapi dirasakan. Dari perspektif sains, tubuh masuk mode regenerasi. Ketika meditasi mendalam berlangsung, gelombang otak bergeser ke alfa dan theta. Produksi hormon stres menurun, sistem saraf parasimpatik aktif. Tubuh mulai melakukan perbaikan sel dan jaringan. Ini bukan teori semata. Ini respon biologis yang nyata. Otak yang sebelumnya bekerja seperti kota yang tak pernah tidur, perlahan redup. Lalu sesuatu yang lebih dalam bangkit, sistem pemulihan alami tubuh. Hal yang modern sering lupakan, karena manusia hidup dalam mode siaga yang berlebihan. Dalam kondisi ini, tubuh tidak lagi bertahan. Ia mulai menyembuhkan. Dan itulah yang kamu rasakan saat meditasi mulai masuk ke aliran yang benar. Ada rasa ringan, ada lega yang sulit dijelaskan dengan kata. Dari perspektif spiritualitas, kesadaran mengingat rumahnya. Ketika pikiran diam, sebuah ruang terbuka. Ruang tempat intuisi, jiwa, dan identitas asli kita berbicara. Meditasi yang mendalam membawa kita ke wilayah itu. Banyak yang menyebutnya kesadaran murni, ruh, diri sejati, atau koneksi dengan sumber. Apapun istilahnya, intinya sama. Ada bagian dalam dirimu yang jauh lebih tenang, lebih bijak, lebih luas dari identitas sehari-hari. Saat meditasi mendalam, batas ego menipis. Pemikiran-pemikiran sosial, ketakutan, dan pertanyaan siapa aku seharusnya mulai melebur. Dan perlahan muncul jawaban yang lebih jujur. Inilah aku apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak berperang, tidak mengejar validasi. Kesadaranmu tidak lagi menatap keluar, ia kembali menghadap ke dalam. Dan dari titik itu, transformasi nyata dimulai. Ketika sains dan spiritualitas bertemu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sains memulihkan tubuh. Spiritualitas membangkitkan jiwa. Saat keduanya menyatu, hasilnya trauma perlahan cair. Kecemasan mereda. Fitrah murni muncul. Kreativitas terbuka. Hening menjadi guru. Meditasi bukan pelarian dari hidup. Meditasi adalah cara kembali hadir penuh sebagai manusia. Perlahan, kamu tidak hanya tahu apa itu damai. Kamu menjadi damai itu sendiri. Setelah memahami makna, sejarah, dan struktur terdalam dari meditasi, sekarang kita memasuki fase yang paling penting, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Karena ilmu hanya akan menjadi beban jika tidak diamalkan. Meditasi adalah pintu, tetapi Andalah yang harus melangkah melewatinya. Mari kita turunkan konsep yang luas ini menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun, tanpa alat, tanpa syarat, tanpa ritual berlebih.
1. Tahap persiapan, menata ruang di dalam diri. Meditasi sejati bukan sekedar duduk, ini tentang kembali pulang ke dalam diri. Untuk memulai, cari tempat yang tenang, bukan harus sunyi total, cukup tempat di mana Anda tidak merasa terancam atau terganggu. Duduk dengan nyaman, punggung tegak tanpa tegang. Biarkan tangan beristirahat di paha atau lutut. Posisi bukan yang utama, kehadiranlah yang penting. Kuncinya di sini adalah kenyamanan yang stabil, tidak terlalu santai hingga tertidur, tidak terlalu kaku hingga gelisah. Tubuh seperti akar pohon, mantap, tidak memberatkan. Tahap awal, menjinakkan pikiran yang bersuara. Banyak orang gagal bermeditasi karena menganggap pikiran harus kosong. Padahal pikiran tidak perlu dibungkam, cukup disaksikan. Lakukan ini selama 2 hingga 5 menit pertama. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar. Biarkan pikiran datang dan pergi. Jangan memaksa, cukup mengamati. Kalimat sederhana ini boleh Anda ucapkan dalam hati. Aku hadir, aku sadar. Setiap kali pikiran berlarian, cukup kembali pada nafas. Tidak memarahi, tidak melawan, cukup kembali. Seperti anak kecil yang pelan-pelan dituntun pulang. Tahap inti, masuk dalam ruang sunyi. Setelah nafas mulai lembut, fokuskan perhatian pada keheningan di balik nafas. Bukan suara, bukan udara, tapi ruang hening yang menyelimuti kesadaran. Di tahap ini, hening tidak lagi menakutkan. Pikiran mulai mereda dengan sendirinya. Kesadaran terasa lebih luas daripada tubuh. Duduklah di ruang ini 10 hingga 20 menit. Tidak mengejar pengalaman mistik, tidak memaksakan ketenangan. Yang terjadi, terjadilah. Meditasi sejati bukan tentang pengalaman spektakuler, tetapi tentang kembali utuh sebagai diri. Hambatan umum dan cara mengatasinya. Gelisah, alihkan fokus ke rasa nafas di ujung hidung. Mengantuk, buka mata sedikit, atur postur lebih tegak. Pikiran terlalu ramai, tidak apa-apa, tidak gagal. Justru itu tanda meditasi bekerja. Segala yang tersimpan mulai muncul ke permukaan. Jangan melawan, terima, amati, lepaskan. Agar meditasi mengubah hidup secara nyata, jadikan ini rutinitas. Tidak perlu lama, 10-15 menit per hari cukup. Lakukan pagi sebelum aktivitas atau malam sebelum tidur. Jika konsisten, perlahan Anda akan melihat perubahan. Emosi tidak meledak seperti dulu, fokus kerja meningkat. Hati lebih mudah tenang, respon hidup lebih bijaksana. Ada rasa hadir yang tidak terganggu dunia luar. Meditasi bukan jalan cepat, tetapi siapa yang sabar akan menuai hasil yang jauh lebih manis. Segala perjalanan dalam hidup selalu berujung pada satu titik, kembali pada diri sendiri. Meditasi bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk memahami siapa kita tanpa topeng, tanpa suara dunia, tanpa beban masa lalu yang mengekang. Kita telah menyingkap sejarahnya, memahami struktur terdalamnya, bahkan mempelajari cara menerapkannya secara langsung. Namun inti dari meditasi tidak dapat diajarkan sepenuhnya oleh kata-kata. Ia harus ditembus, dialami, dilalui oleh setiap jiwa yang siap menemuinya. Mungkin selama ini kita sibuk mengejar validasi, sibuk membuktikan diri, sibuk berlari tanpa arah. Namun ketika meditasi dilakukan dengan benar, pelan, sadar, jujur, seseorang mulai menyadari sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan bukan sesuatu yang dicari. Ketenangan adalah sesuatu yang kembali ketika kita berhenti mengejar. Di tengah riuh dunia modern, meditasi adalah ruang pulang. Tempat di mana hati beristirahat, pikiran melembut, dan jiwa berbicara. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar teknik, tetapi cara hidup yang menuntun kita pada kejernihan, kebijaksanaan,
dan kedekatan yang lebih dalam dengan Pencipta. Dan jika sampai detik ini Anda masih mengikuti video ini, berarti ada bagian dari diri Anda yang sedang memanggil pulang. Bagian yang ingin didengar, ingin dimengerti, ingin dirawat. Rawatlah ia, beri ia waktu, kembalilah ke dalam diri sesering mungkin. Sebelum video ini berakhir, tinggalkan satu hal untuk direnungkan. Jika hening adalah guru, apakah kita sudah benar-benar mau menjadi muridnya? Jika Anda memiliki pengalaman pribadi tentang meditasi, momen ketika Anda merasakan damai yang sulit dijelaskan, atau justru kesulitan yang belum terpecahkan, ceritakan di kolom komentar. Biarkan ruang ini menjadi tempat berbagi jalan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar perjalanan kita tidak berhenti di sini. Masih banyak pintu batin yang menunggu untuk dibuka, dan kita akan melangkah ke sana, pelan, pasti, bersama.